Halo teman-teman, selamat datang di vlog kami, vlog SMAN 1 Lewiliang. Nah, di sini kami akan membahas tentang pendidikan yang ada di lingkungan sekolah, khususnya ada di sekolah kami nih. Yuk! SMA Negeri 1 Lewiliang atau sering disapa Semanel berdiri pada tahun 1977 dengan nama filial SMAN 1 Bogor. Semanel berada di Kabupaten Bogor, Kecamatan Lewiliang, kilometer 47. Sejak dulu, sekolah ini sudah terkenal karena kualitas pendidikannya loh, dimulai dari kedisiplinan siswa-siswinya hingga prestasi-prestasi yang diraih. Nah teman-teman, sekolah SMA Negeri 1 Lewiliang ini merupakan sekolah terfavorit di Bogor Barat loh. Nah, SMA Negeri 1 Lewiliang juga sudah memiliki alumni-alumni hebat yang diterima di perguruan tinggi negeri hingga ke luar negeri. Nah, keren banget kan? Selain karena prestasinya yang keren-keren, Semanel juga dikenal dengan anak-anaknya yang ambis. Dan juga batik Semanel sudah sangat melekat dan menjadi ciri khas di sekolah ini. Teman-teman, kalau kalian sekolah di sini, jangan berharap ada jam kosong ya. Tuh teman-teman, di sini banyak piala anak-anak Semanel yang keren-keren. Nih lihat nih guys, di sini banyak banget piala dari Antartika, coba sini tuh kan. Dari sini voli dan juga masih banyak yang lainnya. Keren kan? Sekarang kita sedang berada di area kelas 10 nih teman-teman. Nah, kemarin sebenarnya kita sempat buat video juga kan? Iya, di apa? Bundaran. Ya, di bundaran. Ya, di kolam. Tapi karena kondisi videonya yang kurang memungkinkan dan suaranya yang riuh. Ya, jadi kita kondisi kondusif maksudnya. Jadi kita memutuskan untuk tag ulang di video area kelas 10. Nah, di sini masih banyak siswa-siswi yang masih berkeliaran Dan mau pulang. Coba liatin kameramen. Biasanya siswa-siswi yang Semanel ini tidak langsung pulang ke rumah, tapi juga banyak sekali yang mengerjakan tugas atau Perform, ekstrakurikuler kayak gitu. betul. Terus kelas di Semanel itu kayak gimana sih? Nah, jadi di Semanel ini kan ada 3 angkatan. Nah, 3 angkatan ini ada 36 kelas. Nah, jadi setiap angkatannya ini memiliki 12 kelas dan diisi dengan 36 siswa. Namun setelah adanya kebijakan baru dari kepemerintahan, jadi untuk kelas 10 ini siswanya menjadi 40 sampai 50 orang per kelas. Berarti banyak banget ya, soalnya Ya. angkatan kita cuma 36 orang per kelas. Dan sekarang kondisi setiap kelasnya itu sangat padat. Oh, kita dari tadi berdiri nih. Coba kalau kita cari tempat duduk buat ngobrol, boleh gak? Yuk. Tadi kamu bilang per kelas 48 orang. Sampai 50 orang. Banyak juga ya? Iya. Tapi menurut kamu itu efektif gak sih? Sebenarnya tergantung dari kefokusan kita sendiri ya. Jadi kalau misalkan orangnya yang benar-benar mau belajar, niat belajar ini pasti mau gimana pun kondisinya pasti efektif dan fokus. Iya sih, tapi aku gak bisa ngebayangin gitu di kelas padat-padatan, panas, apalagi tapi kan katanya bakal ada bantuan AC kan? Ya, setiap kelas itu pasti katanya bakal diadakan AC setiap kelas. Entah 1 AC atau 2 AC setiap kelasnya. Mungkin kedepannya nggak bakal sepanas sekarang ya. Berarti nih pasti ada plus minusnya ya kan dari kebijakan ini. Tuh. Coba kalau misalkan kita pengen tahu lebih jelas nih, kita tanya-tanya ke kelas 10 yuk. Yuk. Oh guys, di sini kita dari kelas 10. Kira-kira jawabannya apa ya? Yuk kita tanyain. Yuk. Halo. Nama kalian siapa? Saya Sultan Azhari, Kalau kamu? Aku Vira. Oh, dari kelas berapa kalian? 10.5. Oh, sama ya.
Maaf ya, mengganggu waktunya. Kira-kira kita boleh nanya-nanya gak nih? Oke, sebelumnya nama kalian siapa dan dari kelas berapa? Nama aku Destialia Rizkia dari kelas 11. Aku Muhammad Sebagai dari kelas 11. Nama aku Dilan Auditra dari kelas 11. Oke, jadi kita mau nanya-nanya tentang seputar kehidupan anak kelas 10. Sebelum masuk ke sini, apa sih alasan kalian masuk ke SMA Negeri 1 Lewiliang? Untuk aku, alasan aku masuk ke sini itu karena Semanel atau SMA 1 Lewiliang itu terkenal sebagai sekolah favorit di Kabupaten Bogor. Nah, di sini aku masuk ke Semanel juga karena aku pengen mengembangkan diri aku di Semanel dan menjadikan diri aku menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi dari sebelumnya. Dan Keren banget ya ternyata alasannya. Oke, kalau kamu? Aku karena keinginan sendiri dan keinginan orang tua juga. Kalau aku emang tujuan dari dulu masuk Semanel. aku buat ngejar PTN. Kalau kamu? Pertama sih waktu itu saya tuh gak tahu Semanel tuh ya, gak tahu di mana letaknya. Tapi setelah kakak saya kesini dan emang apa sih katanya sekolah favorit juga, dan saya dari SMP kelas itu terinspirasi buat kesini gitu. Jadi mengejar, sama juga mengejar untuk ke perguruan tinggi juga. Saya sih setuju aja, tapi apa sih kondisi sekolahnya dulu nih? Kan misalnya ada sekolah yang emang ruangannya kecil gitu, gak mungkin dong 50 orang muatin di situ. Seperti contoh di sini nih, kadang kita tuh buat jalan aja, buat itu tuh susah. Kalau menurut aku itu menurun kualitas pelajar. Kayak guru itu lebih fokus sama yang apa ya, siswa yang interaktif mungkin ya, bisa dibilang ya. Itu. Menurut aku ada plus sama minusnya juga. Kalau untuk minusnya itu, misalkan kita posisinya lagi belajar nih, terus ada satu orang yang berisik, otomatis semua ke distract kan. Terus kalau misalkan ada satu orang yang berisik, otomatis semua jadi kena omel. Nah, plusnya itu kita jadi lebih banyak teman gitu. Ada capeknya, ada senangnya juga. Kalau senangnya kan jadi kalau misalkan per kelompok gitu ya, anggota kelompoknya jadi lebih banyak. Tapi capeknya itu kalau misalkan ada yang nggak kerja, dia tuh nyerahin ke kita. Oh iya, jadi mewakilin doang gitu. Iya. Kamu Seru-seru aja karena bisa kalau kerja kelompok bisa banyak gitu. jadi Kalau aku kurang setuju karena lebih susah nangkap materi karena terlalu banyak. kurang fokus. Penambahan rombongan belajar di kelas, masih banyak peraturan baru lainnya yang diterapkan, contohnya seperti pakaian yang sedang kami pakai hari ini. Tapi kalian tahu gak sih, jauh sebelum aturan baru yang diperintahkan oleh gubernur kita, Kang Deddy Mulyadi, ternyata SMA Negeri 1 Lewiliang sudah menerapkan aturan-aturan seperti itu loh, seperti gerakan Semanel bangun pagi, masuk pukul 6:45 menit, dan memberlakukan zero waste. Keren kan? Gimana nih jawaban dari adik-adik kelas 10 tadi? Wah, banyak banget ya berbagai macam. Ada yang bilang panas, pokoknya segala macam. Kalau misalkan kita sih tadi sama aja sih. Ada apa aja sih? Ada yang bilang efektif, gak efektif, terus mempengaruhi gaya belajarnya juga. Pokoknya di setiap kebijakan itu pasti ada negatif dan positif ya itu. Kalau menurut Dika gimana? Pokoknya mantap. Oke, bye. Nah teman-teman, di setiap kebijakan tentunya ada dampak positif dan negatifnya. Semoga kedepannya peraturan-peraturan yang dibuat dapat berkembang dan tentunya dibarengi dengan fasilitas yang memadai sehingga gaya belajar siswa akan lebih maju dan tentunya berkontribusi pada Indonesia Emas 2045. Saya Septian. Saya Andika Ramantika. Saya Anastasia Pena Putri. Saya Salsabila Anastasia. Saya Azmila Bibah. Kami pamit undur Undur diri. Bye-bye. Bye.